walaupun saya tidak ada, lukisan itu akan bicara. Hai kamu, hai kamu. Hai itu apa sih? Kenapa bisa begitu? Dia bicara sendiri. Kalau enggak, dia bicara dengan tetangganya. Melukis bagi saya adalah healing. Jadi saat ini saya melukis Santorini. Santorini adalah kota yang pemandangannya cukup mewah dan megah. Kenapa tidak kita bikin dengan warna-warna yang ceria, sesuai dengan nuansa dan pikiran saya. Saya bikin semua dengan warna-warna tabrakan, istilahnya. Warna yang saya campur, saya aduk, dan membuat sesuatu karya yang beda, yang mungkin dengan urek-urekan dengan segala kesalahan dan kebagusannya. Kita akan membuat seseorang itu memperhatikan healing, karena dengan ini kita akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan mengolah pikiran kita tambah enjoy. Lukisan ini sebenarnya saya bikin lukisan rumah ya, tapi di rumah itu saya bikin dengan padi-padi yang benar-benar panen. Kebetulan saya punya kebun padi, sawah yang hasilnya setiap 3 bulan sekali menghasilkan. Jadi kalau saya makan di rumah, makan nasi kampung istilahnya. Nah, jadi saya berpikir ini suatu healing yang bagus sekali, padi yang menguning dengan suasana di hutan, dengan rumah-rumah yang cukup deso lah ya, saya rasa. Jadi suatu karya yang sangat membuat saya suatu karya yang memanggil, merasa sesuatu keunikan dengan padi-padi yang sudah panen berkali-kali, dengan hasilnya yang memukau. Dan saya bikin semua dengan gaya saya, gaya imperialisme, dengan gaya-gaya yang saya pikir ini sesuatu yang perlu ditampilkan. Semoga teman-teman semua bisa menikmati hasil panen padiku. Awal mulanya sebenarnya saya lagi jalan-jalan ke tempat teman saya yang punya sanggar lukis. Saya lihat-lihat, enak juga ya melukis. Nah, lalu saya bilang, mau dong aku ikutan melukis. Ya udah, ikut aja. Nah, saya ikutlah di situ. Kebetulan yang waktu itu yang ngajar Pak Susilo. Nah, beliau itu adalah asistennya Pak Iwan Tirta untuk desain bikin batik lah waktu itu. Jadi saya ikut sama beliau. Nah, setelah itu beliau bilang, Pak Susilo, Bu, Ibu banyak kegiatannya, kenapa sih lukisan Ibu nggak dipamerin? Maksudnya pamerin di mana, Pak? Saya bilang gitu. Ya di tempat kegiatan organisasi Ibu itulah, katanya. Oh gitu, coba deh. Nah, kebetulan waktu itu saya nggak usah bilang lah ya, namanya satu partai, satu organisasi besar waktu itu. Kita mengadakan kayak rakernas gitu loh. Jadi 3 hari 4 malam lah di situ di Bidakara. Saya langsung bilang ke teman saya itu, kebetulan saya salah satu panitianya, gimana kalau kita bikin lukisan di sini? Saya ajukan, ada nih temanku pelukis muda yang bikin lukisan pameran, pokoknya nanti kita buat kas negara kita deh, kas kita lah hasilnya. Habis bosen kalau kita dengan basar-basar kecil-kecil gitu, sedangkan kita nih partai besar nomor 1 di Indonesia, kenapa enggak kita bikin berkelas? Oh iya juga ya, jadi kesannya lebih elegan, lebih eksklusif. Akhirnya saya dengan lukisan yang masih sedikit sekali, waktu itu cuma ada 10 lah ya, itu juga pakai 3-nya pinjam sama guru saya. Jadi kita pameran lukisan yang siapin semua Pak Susilo, berjalan lancar. Nah, di situ saya mau lihat, wah, rupanya teman-teman tuh senang. Karya saya boleh juga nih, saya bilang gitu kan. Pada tahun 2007 ada ajang
perlombaan seni desain motif batik. Saya mengikuti lomba itu selama waktunya panjang sekali, dalam waktu 1 tahun. Nah, di situ saya berkarya dengan membuat lukisan dari sutra. Saya bikin dengan kepompong. Jadi saya harus bikin gelap dan terangnya, kepompong asli dengan tidak, dan warna-warnanya benar warna-warna terang, lembut, pokoknya cukup unik saya bikin ya. Nah, itu setelah itu kita adakan lomba. Dari jumlah peserta 300 orang, seleksi sampai 30 orang. Final itu kayaknya tinggal 17 orang ya. Dari semuanya saya number one, saya nomor 1. Lukisan itu ya kita bikin tergantung pikiran ya, saya pikir. Kita bikin susah ya emang susah, kita bikin gampang ya gampang. Jadi pada saat ada satu kesalahan, misalnya saya lagi, karena itu cat itu didasarin dengan air putih dulu, dengan dibilas dulu, dikuas dulu, baru kita melukis. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, warnanya ngebiar, jadi rusak hasil karya tersebut. Akhirnya saya kalau udah rusak itu saya udah ganti kain, udah banyak lah akhirnya perjuangannya. Jadi akhirnya terakhir udah deh, pokoknya terakhir nih saya bilang nggak boleh salah lagi. Tetap aja ada salah, karena kehidupan itu memang ada kesalahan. Nah, akhirnya saya berpikir, kenapa yang salah ini kita bikin sesuatu yang cantik. Nah, jadi itu mungkin keunikannya. Yang salah itu saya bikin menjadi sesuatu, dan orang tidak bisa meniru karena kesalahan saya itu bukan saya sengaja salah, tapi memang betul salah. Jadi saya bikin sebisa saya, yang saya pikir ini baik. Jadi tiap orang tanya, ini lukisannya kok lucu ya, ini kok begini ya, dia nggak tahu kalau saya itu salah semua sebenarnya. Sebenarnya itu salah, tapi ya itu. Jadi hidup itu ya, kalau kita salah, kita ini ya terima, jangan nggak ngaku kita salah, tapi kita perbaiki, kita bikin sesuatu itu biar beda. Dan sampai sekarang saya bikin lukisan itu, entah kenapa saya mempunyai suatu pikiran, saya harus membuat sesuatu yang beda, yang ada komunikasi antara pelukis dengan yang melihat. Walaupun saya tidak ada, lukisan itu akan bicara. Hai kamu, hai kamu. Hai itu apa sih? Kenapa bisa begitu? Dia bicara sendiri. Kalau enggak, dia bicara dengan tetangganya. Nah, karena saya lihat lukisan, banyak lukisan bagus, dan banyak sekali saya perhatikan lukisan, tapi lukisan itu tidak ada jiwanya. Ibu, kalau melukis itu jangan terlalu memaksakan kehendak. Yang ini sama ini jangan dipaksa-paksa gitu loh. Kan nggak pantas, nggak lucu dong. Ibu udah tahu, misalnya warna. Kalau warna aja saya, warna yang normal tuh 3, kalau yang banyak 5. Saya bisa 11 warna, bisa 12 warna, terserah saya. Mau kepikir orang lukisanku kok kenapa sih, pikiran saya begitu. Tapi sebenarnya memang kalau melukis itu ada tata caranya, kalau mestinya begini, ininya dulu, itunya dulu, bla 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 blanya, banyak sekali. Tapi saya istilahnya mau tabrak, nggak tabrak juga sih, tetap saya pikirin. Pokoknya yang kelihatannya bagaimana supaya itu menjadi sesuatu yang bagus, yang cantik, yang membuat kita tuh berbicara dengan yang melihat. Jadi setiap orang yang saya ajak melihat lukisan saya, pasti dia akan bicara. Dan itu yang saya lakukan. Saya akan buat orang itu berbicara dengan lukisan saya. Karena jiwa saya ada di situ, gitu loh. Jiwa kita kan nggak bakal dipecah. Walaupun saya di mana, tetap aja, oh si Meli, gitu loh. Menjual lukisan itu dibilangin gampang kalau orangnya langsung mau ya. Dibilang susah, ya kalau orang yang nggak mau ya rada susah ya. Tapi saya lihat memang di satu pameran, kalau kita jual emang dia membutuhkan, need-nya dia ada, orang itu yang lihat lukisan kita, oh dia ada, disuka, dia akan beli gitu loh. Jadi kalau kebanyakan saya sih kebanyakan ya antara temen atau saya kenal ya, sistem nembak juga sih. Lu ambil ya lukisan gue ini, lu kan bagus di rumah lu begono begini, ya udah ambil temen gitu loh. Waktu itu saya pameran tunggal yang buka Bang Yos.
Beliau langsung tertarik dengan salah satu lukisan saya. Bu, sini katanya gitu. Iya Pak, saya bilang waktu beliau buka pameran tunggal saya di Hotel Sultan waktu itu. Tolong ya, saya mau lukisan ini ya. Nah, itu waktu itu saya baru melukis. Lukisan saya itu harganya 17 juta waktu itu. Ya, itu yang beliau ambil.